Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai updatean baru di D5 Render. Ini versi ke 1.6 dari D5 Render, teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung buka d5render.com aja. Kemudian di bagian tengah ini ada tulisan download, kita langsung download aja. Untuk size installernya dia 492 MB. Sekarang kita langsung skip aja ke bagian udah selesai download installernya. Sembari nunggu install, di sini gue pengen ngasih tahu, jadi itu si D5 Render juga menyediakan yang tipe Pro ya teman-teman. Nah di tipe Pro ini teman-teman mendapatkan eksklusif feature. Antara lain sini ada animation video, ini lebih cepat. Terus juga di bagian bawahnya ada high quality 3D asset. Dia aset-aset 3D objeknya lebih bagus, sama sekali bayar dia free update for lifetime. Sekali bayar teman-teman bisa update terus. Kemudian di sini juga ada new fitur yang akan datang D5 Render. Ada VR, ada animasi, ada sekalian atmosfer, landscape, dan sebagainya. Nah ini gua nggak tahu nih nanti kalau misalnya di free dia akan ada updatean untuk yang free atau enggak. Nah di sini untuk harganya dia itu 480 USD, kurang lebih mungkin 6 juta sampai 7 jutaan teman-teman. Tapi di sini sekali lagi yang perlu diingat, dia sekali bayar untuk seumur hidup. Nih kalau misalkan tadi gue udah coba-coba cari Lumion, dia tuh 3.000 euro, kurang lebih dia tuh 47 juta sekian. Gue nggak tahu ini tuh dia per tahun atau lifetime, gue nggak tahu ya. Oke, ini udah selesai downloadnya. Kalau udah di sini kita langsung double klik aja installernya. Di sini C gue udah mau penuh, jadi gue akan install D5 Render ini di D ya teman-teman. Kalau udah di sini kita langsung klik install aja, dan akan memakan waktu beberapa saat. Kita langsung skip ke bagian yang udah selesai install. Oke, ini udah selesai, kita cek aja yang run D5 rendernya, kemudian kita klik finish. Kalau udah teman-teman, di sini D5 rendernya itu bilang ada updatean terbaru dari versi 1.6 yang kita download dari browser per tanggal 20 Juni ini. Jadi kalau misalnya teman-teman downloadnya tanggal 20 Juni pasti akan muncul seperti ini juga. Di sini langsung kita download aja untuk updatean terbaru 1.6.00 sekian-sekiannya. Ini ternyata downloadnya rada banyak, jadi seperti biasa kita skip aja ke bagian setelah dia selesai di download. Oke, kalau udah sekarang di sini D5 rendernya itu akan meminta untuk tes hardware teman-teman. Di sini teman-teman langsung klik start aja. Kalau misalkan ntar hardware teman-teman itu nggak mumpuni atau nggak kuat, dia nggak akan bisa masuk ke bagian dalam dari D5 rendernya teman-teman. Nah jadi setelah dites sebentar doang, nggak nyampe semenit, dia akan langsung muncul kebuka seperti ini. Kita download dulu salah satu contoh modelingnya. Ya ini modelingnya udah gua download, jadi langsung gua open aja di D5 rendernya teman-teman. Oke, jadi untuk installnya sampai situ aja teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai updatean yang baru di D5 Render 1.6 ini. Sebelum kita mulai, di sini kalau misalnya teman-teman lagi buka D5 Render juga, pastikan di previewnya teman-teman low. Soalnya ini gua nggak tahu kenapa kalau misalkan gua sampai ke real time ini tuh nge-lag-nya parah banget teman-teman. Nggak mau orbit aja tuh susah banget. Ini mungkin salah satu memang kekurangan dari program baru ya, pasti dia tuh masih berat banget kalau misalkan kita pakai yang real time. Soalnya kayak Lumion, Twinmotion, Enscape itu pun real time juga, tapi nggak se-nge-lag D5 Render nih. Mungkin nih karena masih program baru aja, jadi memang belum stabil teman-teman. Ini gue menggunakan laptop Asus ROG G504GM ya. Oke, jadi fitur pertama di sini adalah keyframe teman-teman. Keyframe itu fungsinya kalau misalnya teman-teman bikin di Lumion itu yang objek bergerak. Di sini contohnya langsung kita ke aset aja. Kemudian di sini kita pilih yang model. Kita pilih di sini mobil atau misalkan yang lain juga nggak masalah. Dan kita pilih yang orang deh teman-teman. Nah di sini juga kelemahan dari D5 Render, dia tuh loading modelnya tuh masih lama banget ya teman-teman. Dan di setiap asetnya ini teman-teman tuh harus download dulu. Ini gua nggak tahu yang abu-abu kenapa. Mungkin nih khusus yang upgrade versi Pro-nya teman-teman. Di sini langsung kita download aja misalnya orangnya. Nah di sini kalau misalnya teman-teman juga internetnya nggak stabil, dia tuh downloadnya suka error teman-teman. Gue waktu itu sempet tuh download tuh nggak kelar-kelar, nggak ngerti kenapa, ternyata karena internetnya tuh nggak stabil.
Jadi pastiin teman-teman punya internetnya itu juga stabil. Oke, di sini kita skip dulu, tunggu selesai download orangnya. Oke, ini udah selesai, kita langsung taruh aja orangnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kasih keyframe, caranya gimana? Teman-teman pastiin ke kanan atas ini, ke bagian render, teman-teman klik dulu, teman-teman pilih yang video. Nah, kemudian di sini teman-teman bikin dulu nih pergerakan, misalkan shot 1 di sini. Kemudian shot 2-nya teman-teman ke kiri seperti ini. Kemudian teman-teman klik orangnya sekarang. Dan di bagian kanan dia akan langsung muncul kotak nih, teman-teman. Teman-teman kemudian di sini klik yang tanda plus ini untuk nambah keyframe-nya. Misalkan di scene 1 kita kasih keyframe pertama di sini. Kemudian di scene kedua ini orangnya kita tarik, misalkan jalannya ke depan seperti ini. Setelah kita geser dia akan otomatis langsung bikin keyframe keduanya nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita play, nah bisa kita lihat orangnya jalan ke kanan dan juga videonya ke kiri. Seperti itu teman-teman fungsi untuk keyframe. Ini sama lah kayak di Twinmotion atau Lumion pakai Advanced Move juga bisa. Bahkan ini di Lumion tuh lebih bagus karena dia ada pilihan yang langsung mass movement, teman-teman. Itu tuh langsung orang banyak atau langsung mobil banyak. Itu kalau misalkan untuk perspektif mata burung akan sangat berguna banget. Dan sekali lagi di sini di D5 render nih dia masih nge-lag banget. Dan juga di D5 render ini dia tuh cuman bisa bikin satu alur atau satu jalur cerita di videonya. Jadi misalnya kita mau ke angle lain tanpa dia bergerak, teman-teman. Nah itu tuh nggak bisa. Kalau misalkan di Lumion kan kita ke video, kita bisa create tuh banyak scene, kemudian di dalam scene-nya lagi baru kita bikin setiap scene punya 10 shot gitu misalkan. Nah di sini D5 render tuh masih belum bisa ya, teman-teman. Terus juga di video ini juga belum banyak efek-efek yang bisa kita kasih ya, teman-teman. Nggak tahu kalau misalkan kita pakai yang versi Pro dia mungkin ada efek-efek yang bagus, gua nggak tahu juga. Berikutnya teman-teman di sini ada fitur baru di D5 render 1.6 ini adalah di asetnya. Jadi di asetnya ini materialnya ini udah bahasa Inggris semua. Sebelumnya kan masih bahasa Cungko, masih bahasa Cina semua ya, teman-teman. Kemudian di sini di bagian model dia juga ada banyak, ada recent use, ada pohon-pohonnya juga banyak, dan juga pohon-pohonnya ini sekarang bisa kita warnain. Ini tuh sama kayak Twinmotion. Ini Twinmotion duluan, kemudian Lumion ngikutin, dan juga ini di D5 render juga ada. Kita klik, kemudian sini kita bisa pilih radiusnya seperti ini. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita mau gedein juga bisa. Pokoknya ini bisa diatur semuanya. Nah dia muncul buletan seperti ini, teman-teman. Duh, tapi masih nge-lag banget sih. Satu kendala lagi di D5 render dia tuh sama kayak Lumion, dia tuh nggak bisa Ctrl Z ya. Gue nggak paham kenapa dia nggak ngasih Ctrl Z sih. Jadi kita mesti hapusin satu-satu menggunakan tools erase kalau misalkan memang nggak kepake. Kemudian juga di sini pohon-pohonnya dia banyak kasih updatean ya, teman-teman. Dan juga seperti biasa kita harus download satu-satu, dan downloadnya itu tuh mesti stabil, teman-teman. Ini masih kurang efisien sih, teman-teman. Kalau misalkan gue masih kuliah terus punya tugas perkuliahan, gue nggak akan pakai D5 render sih, ini makan waktu banget. Nge-lag-nya bikin emosi, downloadnya juga bikin emosi. Mending pakai Lumion atau Twinmotion atau Enscape sih, teman-teman. Kemudian di sini juga untuk HDRI-nya dia update menjadi 8K katanya, sebelumnya kayak 4K atau 2K, nggak tahu juga ya. Udah sih itu aja, teman-teman, untuk updatean dari D5 render 1.6. Memang gak signifikan banget ya updateannya ya. Tapi kayak menurut gua tuh si D5 render pengen cepet-cepet jualan sih intinya. Dia kasih yang pro, kemudian bisa jualan jadi dapat untung deh, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung coba render video yang tadi aja. Ini nih di D5 render sebelumnya tuh render video tuh lama banget ya, teman-teman. Nggak tahu di D5 render kali ini tuh dia bakal selama yang kemarin atau enggak deh. Semoga enggak ya. Lah orangnya kehapus juga gara-gara pilih erase. Kita tambahin dulu kalau gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba langsung render aja, kita lihat dia akan makan waktu berapa lama ya, teman-teman.
Oh ternyata dia nggak bisa ekspor video kalau misalkan nggak pro. Wah ini bener-bener emang pengen jualan sih dia. Ya udah nggak apa-apa, ini kita coba fiturnya yang high aja supaya kelihatan dia bagus enggaknya. Semoga aja nggak nge-lag ya. Nah kan tuh nge-lag banget kan. Buset dah. Nah udah. Yang low orangnya masih kelihatan gerak. Kalau yang pakai yang high itu langsung patah-patah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja updatean untuk D5 Render 1.6 kali ini. Semoga bermanfaat. Coba tulis di komentar teman-teman lebih suka pakai program render apa. Gue sih masih lebih prefer Lumion ya teman-teman dibandingin D5 Render. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.